berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala, dan itu pun hanya bisa berkata shawaba, hanya yang benar, ada yang tepat. Itu dipungkiri, Pak, dan tidak diimani yang seperti itu. Kalau bagi kita, insya Allah, Bapak Ibu ya, ini adalah satu peristiwa yang pasti terjadi, satu peristiwa yang pasti kita akan melewatinya. Pada saat Nabi berdiri, di belakangnya umat sesuai dengan zaman dan masanya, sesuai dengan kapasitas tugasnya. Nabi Muhammad berdiri di belakangnya, yang dalam hadis dikatakan nanti yang berdiri berkumpul berjajar di belakang dari Muhammad jumlahnya paling banyak. Amin ya Rabbal, paling banyak. Cuma di antara jumlah yang paling banyak, coba Bapak Ibu bayangkan, saya sering ya ke jamaah minta membayangkan Nabi Muhammad berdiri, Nabi Isa berdiri, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya di belakangnya berbaris, berkumpul, umatnya masih sampai bayangkan, kebayangnya bisa dibayangkan, bisa. Nabi Muhammad berdiri di belakangnya umatnya, mayoritas paling banyak. Nabi Musa juga berdiri di belakangnya umatnya, paling banyak, nomor 2. Nabi Isa berdiri di belakangnya, berkumpul berjajar umatnya, paling banyak, nomor 3. Nabi-nabi setelah itu makin sedikit. Dalam riwayat Pak, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, hasilnya yang menjadi umat Nabi Nuh dan beriman dibuktikan dengan naik perahu. Yang naik perahu Pak, 80 orang. 80 orang. Kejauhan di JGR itu Pak. Nabi Muhammad berdiri, berkumpul. Oke, bayangkan Pak, bayangkan. Kebayang. Banyak, luar biasa. Tapi kita juga harus mampu, berani membayangkan di antara riungan kumpulan yang sedemikian banyak. Silakan Bapak Ibu bayangkan, kita ini ada tidak ada Pak, begitu. Di sini kita melihatnya dari kejauhan. Ya, yauma yaqul munafiquna lil ladzina kafaru naqtabis min nurikum syai'a. Pada hari nanti orang-orang kafir, orang-orang munafik hanya bisa berteriak-teriak, "Bapak, ini aku anakmu. Mama, Umi, Ibu, Mam," dan lain sebagainya. "Ini aku anakmu. Dari kemarin mengenai namanya, bro, dan sebagainya. Ini aku adikmu, ini aku temanmu. Naqtabis min nurikum, berilah kami walau seperti cahaya. Tempat kami berjalan itu gelap gulita. Gelap gulita. Tapi bisa melihat kepada rombongan dalam surah apa itu Pak? Surah Az-Zumar. Ya, pada hari orang-orang yang bertakwa, gitu, mereka berbondong-bondong menuju pintu surga, dipimpin oleh nabinya masih. Aduh, kebayang tanya, sabar, akhirnya musimnya berkorban. Sekarang itu kita musimnya
berkurban, karena kita tidak punya kebaikan apa-apa tanpa pengorbanan. Tidak akan punya apa-apa dari kebaikan tanpa pengorbanan. Bapak Ibu mandi siap pakai baju yang tanpa, kadang-kadang telepon ke sana, WA ke sini, mengajak teman, ayo kita pergi ke pengajian. Itu pengorbanan, karena kita bisa memilih acara-acara lainnya yang bisa jadi tidak lebih baik daripada kita pergi untuk mendengarkan di majelis taklim dan pengajian alias tolak ilmu ya Pak. Tidak ada kebaikan apapun bagi kita tanpa pengorbanan. Sekaranglah musimnya, sebelum nanti datang hari penyesalan. Itu wa anzirhum yaumal hasrah idza qudiyal amr. Peringatkan kepada mereka bahwa nanti akan ada hari penyesalan besar ketika segala sesuatu sudah diputuskan, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak ada kesempatan. Maka orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan juga kafir sama sekali terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika habitat a'maluhum, maka mereka adalah orang-orang yang sia-sia, bagaikan melukis di atas air. Kita bagaikan debu di atas batu licin, dan debu datang angin kencang seperti bersih, tak tersisa apapun kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena habitat a'maluhum, kosong, nol, sia-sia amal-amal mereka. Yang lebih tegas lagi dikatakan wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan pada hari itu Allah tidak sediakan timbangan amal. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu di alam mahsyar yang dikatakan amat sangat panas, ada kiat-kiat supaya bapak ibu sebentar saja di alam mahsyar, cuma lewat langsung ke neraka gitu. Jadi orang kafir. Kenapa? Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, pada saat orang dihisab, pada saat orang ditimbang amal, kagak ada yang bisa ditimbangnya Pak. Saking nolnya. Wadah untuk bisa wujudnya amal soleh adalah la ilaha illallah. Itunya misalnya sudah itu pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Wadah supaya apa yang baik sekarang menjadi amal soleh haruslah berakidah la ilaha. Makanya Islam sangat benci kepada kemurtadan. Itulah itu kalau mendustakannya tingkat kafir terhadap ayat-ayat Allah, kafir terhadap peristiwa-peristiwa akhirat yang sudah dijanjikan. Tapi ada lagi yang mendustakan itu artinya membelok-belokkan apa? Merusak makna-makna Al-Quran, membelokkan, menyelewengkan makna-makna Al-Hadis, supaya Al-Quran dan Al-Hadis ini mengikuti syahwatnya dengan kepintaran, kecerdasan, kecerdikan dan kejelian, dibelokkan ke sana. Yuharrifuna al-kalima min an mawadhi'i, kata Allah. Orang pintar-pintar seperti ini yang seringkali membelokkan Quran dan hadis itu dari tempat yang semestinya, sehingga dia akhirnya menetapkan pengertian dan hukum bukan pada tempatnya, hanya demi mengikuti syahwat. Kelompok orang yang kafir itu ya, kaum orang yang nangis seperti itu. Wala tuti'il mukadzibin, janganlah mengikuti orang-orang yang mendustakan. Coba kalau kita sudah masuk ke lingkarannya, lalu kita hadir tetapi tidak menjadi sibgoh,
tidak mewarnai dan mempengaruhi, otomatis tidak mungkin masih tetap bertahan di tempat yang sama kecuali kita sedang terus dipengaruhi. Itu Pak, di tempat-tempat sesat itu, ya, di tempat-tempat maksiat dan durhaka, kalau kita bertahan lama di situ, pilihannya bisa mempengaruhi, mengubah atau tidak. Kalau Anda tidak bisa mempengaruhi, Anda tidak bisa mengubah, tapi Anda betah di mana? Berarti Anda sedang terus dipengaruhi. Di sini disebut waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka berharap kalau kamu sudah mulai berbuat lunak, ya, yang disebut dengan toleransi yang memang di luar batas. Ini sudah menyentuh bab akidah dan ibadah-ibadah Allah. Tidak boleh ada toleransi demi supaya tetangga kita senang, kiblatnya alihkan. Tidak boleh. Karena itu sudah merupakan sesuatu yang sifatnya tak ampuni. Dan saya yakin agama-agama yang lain juga mengerti bahwa di kita itu ada akidah yang tidak boleh disentuh, apalagi harus digilir-gilir, diubah-ubah, digeser, dan bisa itu urusan akidah. Kalau mau toleransi artinya bolehlah tidak saling mengganggu satu sama lain. Sedangkan kalau maksudnya begitu, bukan harusnya bersatu lalu lahir suatu agama sehingga agama itu jadi segala ada. Jadi di dalam nanti pada lambda dukong itu ada Islamnya, ada Budanya, ada Hindunya, ada Konghucunya, lalu bersama-sama berjamaah gitu Pak untuk melakukan satu ritual dan ibadah, umpamanya doa bersama. Aduh, tolong iya ya Allah, tolong iya santi-santi, ngariu. Sebaiknya kalau itu ada satu acara yang sudah menyentuh akidah dan ibadah, lakum dinukum waliya. Jangan dicampur. Nanti begitu praktek ibadah, praktek akidah, kan sudah kita punya kaidah Pak. Makanya kita ini harus punya akidah dan kaidah Pak. Kaidah adalah patokan uluhiyah dan rububiyah yang menyangkut keberadaan dan wujud Allah serta kemahakuasaannya. Itu akidah Pak. Nanti ada yang sifatnya kaidah. Kaidah itu adalah patokan pagar-pagar yang tidak boleh dilakukan. Contohnya lakum dinukum waliyadin itu sudah jadi kaidah masing-masing saja silakan. Dan lakum lana amaluna walakum amalukum. Cek bahasa Sunda. Dan ini magis masalah agama sampai saat amanah saat mana, dan umat Islam pun sama tidak punya hak sedikit pun untuk memaksa orang lain. Tidak bisa. Berarti umat Islam juga tidak akan suka kalau dipaksa. Duka lamun di Allah mantap. Bahaya ya. Kalau dipaksa marah di Allah duka. Itu sampai saya pun cek kolom beragama. Hana caraka data sawalat pada jayana majah betangan gitu Pak, bukan apa katanya, mudah-mudahan ini ada yang mengerti ya, tapi saya cuma obrolan dengan teman. Hana caraka mau diusir kemana-mana naket, bahkan rugiannya makin hebat. Data sawala katanya di embargo sampai tidak punya apa-apa, kelaparan, nagen kuat pada jayana nagen kuat. Coba alias podo joyono wong Banten wong Jawa gitu Pak. Podo joyono hana cerita kalau dikasih meja jabatan fulus wanipiro batangan ke alias ngegolek cemah duka-dukanya di papan atas maksudnya seperti itu ya. Kadang-kadang kita itu dikasih keras, kita itu suka kuat.
Coba lihat orang-orang Gaza sekarang. Kenapa mereka bertahan terus? Karena dikasih keras, karena disiksa, diusir-usir, ya kan? Diboikot itu apa namanya, sumbangan-sumbangan. Mereka terus meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak kami menyusul sebagai syuhada. Begitu kan? Tapi coba Palestina yang sekarang sedang senang-senang berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Makanya hati-hati ketika kita sedang diberi kemudahan, kelancaran, serba enak, serba nikmat, serba dihormati dan sebagainya. Wadu lautun hinu payudhinu. Ketika kita sudah mulai buka pintu toleransi yang sudah menyangkut akidah dan ibadah, lalu kita berbuat lunak sehingga kita ikutan, maka mereka akan sangat senang terhadap hal tersebut. Wala tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah kalian ikuti setiap orang yang terlalu banyak bersumpah, terlalu mudah bersumpah. Karena orang yang terlalu mudah bersumpah adalah pembohong. Apa-apa sumpah. Biasanya itu karakter yang memang merasa dirinya tidak akan dipercaya. Demi Allah, optimal. Malah kita paham demi Rasulullah. Itu sudah kemusyrikan tuh. Jangan demi Allah, demi Rasulullah, karena sumpah itu hanya wallahi billahi Allah. Itu kata-katanya. Wallahi wa qasam. Itu billahi banyak pak qasam. Terus tallahi hanya tak qasam, sumpah. Silakan. Jangan wallahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi. Wah, ada baca Quran itu kan itu. Nah, segala dipapai. Kenapa? Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kalau engkau sedang memanggil Allah, jangan dicampur dengan memanggil yang lain. Itu adalah kemusyrikan. Kadang-kadang tidak disadari. Atas dasar hormat, ikram, cinta kepada Nabi Muhammad, akhirnya ketika memanggil Allah dibarengkan dengan memanggil Muhammad, dibarengkan dengan memanggil Rasul Allah. Itu syirik, Pak. Syirik, tidak boleh. Panggil Allah. Allahumma ya Rabbana ya Rabbi. Itu kan, jangan campur-campur. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika. Jangan dicampur-campur. Ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah saya. Ini mau ditolong gimana? Kamu itu sudah menyekutukan Allah dan menjadikan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain seperti rasul-rasul lainnya. Basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Sampai dikatakan apa in mutta in qalabtum ala aqwamikum, karena kamu mulai mengkultuskan dan mendewakan nabinya, bukan tugasnya, bukan sesuatu hasanah. Akhirnya nabinya didewa-dewakan, tapi sunnahnya ditinggalkan. Kenapa? Ya karena terlalu mampu dengan cinta Rasul itu nggak boleh. Sampai akhirnya nanti melahirkan berbagai ritual dan ibadah yang sebetulnya apa namanya, yad'u nabi hubin nabi. Dikritik para ulama. Betapa banyak umat, saya tulis saja ya. Saya tulis walaupun ini bukan hadis ya Pak ya, tetapi kritik para ulama yang begitu pedas kepada orang yang mengaku cinta Rasulullah, tapi sebetulnya dia pada prakteknya meninggalkan sunnah Rasul. Yad'una bihubbi. Bisa dibaca ibu-ibu yang bisa kebaca dari atas, kebaca ya. Kalau enggak kebaca berarti qadarullah. Qadarullah. Yad'una bihubbi nabi. Jelas ya, mana sebetulnya jadi jelas.
Yad'una bihubbin nabi, singkat saja ya, jelas. Serius kan jelas atau ya. Yad'una, nah itu bi hubbin nabi, bi hubbin nabi ta'is ada ya nabi, maka bacanya nabi lah gitu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung ya ke sini, wayat rukuna, nah gitu, rukuna sunnatahu itu di sekolah, sunnatahu gitu. Entah gitu. Mana ada baca amat, jangan sampai masuk kepada lingkup yang dikritik keras oleh para ulama, yaitu yad'una bi hubbin nabi, mengaku-ngaku terus cinta kepada nabi, padahal wa yatrukuna sunnatahu, meninggalkan sunnahnya. Kabacanya apal mau apal kayak minggu Pak Yudi tes jauh hadir nah wala tuti kullah halafin mahin, janganlah mengikuti menaati halafin, orang-orang yang jago sumpah, apa-apa sumpah, oh itu demi Allah. Hati-hati dengan orang yang sedikit-sedikit demi Allah. Berarti dia sudah memiliki mental yang bahwa dirinya akan kurang dipercaya. Kalau dia ngomong, memberitakan dan sebagainya, ya dia akan dipercaya. Saya kira sumpah nanti saja kalau diperlukan. Jangan terlalu mudah bersumpah. Apalagi halal itu wajan kafar, ahlinya sumpah. Artinya apa-apa selalu itu ya. Hamazin, mahin lagi hina. Hamazin yaitu orang-orang yang terus mereka itu banyak mencela, merendahkan, menghina. Kenapa? Ini nyambung sebetulnya dengan sebelumnya, karena pada dirinya ada hati yang ujub. Ujub itu bahasa Sunda, Pak. Kalau bahasa Arabnya al-ajabu, menilai diri, menyanjung diri terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan kemampuan. Kalau orang sudah berkarakter seperti itu, jangan salah Bapak Ibu, nanti dia akan belikan pundungan. Nah, Pak bahasa Indonesia pundungan, bahasa Indonesia pundungan, guru bahasa Indonesia. Pundungan bahasa Indonesia apa? Ya pokoknya emosional, tapi pundungan emosional tapi apa? Akibat menilai diri terlalu tinggi sehingga dia sudah punya standar bikin sendiri, kesimpulan yang mendahului kenyataan. Contohnya, harusnya mereka itu begini kepada saya, harusnya mereka itu begini kepada saya, harusnya kan omongan saya itu diinikan dan sebagainya. Padahal orang menilai dia tidak begitu, cuma dirinya saja yang salah menilai terlalu tinggi. Nah kalau sudah terbiasa, akhirnya orang-orang harus selalu di bawah dirinya. Ketika orang-orang sudah dianggap semua di bawah dirinya, mana ada nasihat yang manfaat? Gak ada, ya kan? Nah sebenarnya kita ngomong bodoh, mana sih contoh? Mana makanya ngomong ke remajaran salah deh. Sekali nggak jawab, coba pengen apa gancangan apa salah lah. Itu kan terus kabar kita bang. Mana nggak mau maju dan sebagainya. Tujuh namanya. Sebab kalau sudah tujuh pasti akan al-kibru. Tapi begitu ternyata muncullah orang yang
tidak enak. Bisa betul kan? Tidak enak. Makanya kalau ada orang maju, wah dihormati, terus kita nggak enak, hati-hati. Kita sedang sakit, mental kita sedang ada penyakitnya. Di situ nanti pintu terbuka untuk masuknya bisikan setan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sayangku pikiran-pikiran yang terlintas, ya kemudian bisikan-bisikan hati yang sudah menumpuk ini kalau tidak terwujud dalam bentuk perbuatan, itu pintu hasud dari ujung akan membuka pintu hasud. Kenapa? Kan tadi sudah menetapkan bahwa dirinya paling pintar, bahwa dirinya paling baik, bahwa dirinya paling tinggi. Apalagi kalau bahasa bahwa dirinya paling benar, itu banyak penyakitnya. Tidak boleh kita merasa paling benar. Ulama manapun tidak dibenarkan merasa bahwa dirinya paling benar. Sekelas Imam Asy-Syafi'i yang punya generasi-generasi emas, ke bawahnya ada Bukhari, ada Muslim dan sebagainya. Beliau mengatakan, saya baca Quran, saya baca hadis, saya pelajari sanad-sanadnya dan fikih-fikihnya, maka itu mendorong saya untuk berpendapat tentang hasil bacaan saya. Kan gitu Pak. Ketika kita semua baca, maka akan muncul kesimpulan. Sudah pakai metodologi Imam Asy-Syafi'i. Usul fikih sudah ada sejak zaman Nabi juga Pak, tetapi dibukukan baru sejak zaman Asy-Syafi'i. Beliau lah yang menulis khusus satu buku usul fikih. Kalau sebelum nama Imam Malik, Pak, Imam Hanafi itu mereka tidak ada buku usul fikihnya. Usul fikih Imam Hanafi, Imam Malik itu tercatat di ingatan murid-muridnya pada saat mereka mengajar. Sehingga dalam bahasa Sunda bacacar, bisa dipaham? Ya, bertebaran di mana? Baru kita tahu bahwa oh ini madhab Hanafi, oh ini madhab Maliki. Bisa dipahami ya? Itu karena metodologi yang digunakannya, bukan fatwanya, tapi metodologi yang digunakannya. Makanya yang disebut Hanafiyah. Hanafiyah adalah kelompok ulama yang mengikuti cara dan jalan memahami hadis ala Abu Hanifah, namanya Hanafiyah. Hanabilah ada metodologi jihad yang disebut dengan ada usul fikihnya, ada mustalah hadis dan sebagainya. Dibuatlah pola-pola oleh Imam Ahmad. Lalu ternyata banyak pola-pola itu diikuti. Nah, para pengikut pola Imam Ahmad disebutlah Hanabilah. Begitu seterusnya banyak. Makanya tidak akan ada wawaniyah, enggak ada. Mesti itu ada Hanabilah, Syafi'iyah. Kalau tidak ada wawaniyah, susah diskusi di bisa apa. Nah, wawaniyah asal usahawan itu keto tidak ada. Ya, jadi mengikuti metodologi bukan hanya sekedar mengikuti fatwa, baru disebutnya bermadhab. Nah, itu mah fatwa bukan madhab. Nuk itu mah pertama tergantung kapasitas Pak. Kapasitas. Ketika kapasitasnya hanya mampu menerima yang sudah dimasak, yang sudah dihidangkan di atas meja, jadilah orang yang seperti itu. Pilihlah makanan yang terbaik, makanan yang sehat. Ibaratnya begitu Pak, menurut ukuran kemampuan yang kita tahu. Makanya ikuti siapa silahkan yang menurut kita ini menonjol ilmunya, gitu kan? Sakit itu ya, memang kapasitasnya sakit itu. Jangan coba-coba malah jadi turun ijtihad, baca hadis simpulkeun ku sorangan, geus lieur Ustaz abdi terleres nyata leres atuh. Maca sorangan nyimpulkeun sorangan. Secara santai dirinya teh geus jadi mujtahid. Sareng mujtahid mah lieur atuh Pak. Opat madhab wae bisa lieur kadeudeunana ngomong lamun nama ku madhab Pak. Aya tatangnya madhab tatang gitu. Ya, aya encengnya. Ada enceng dan ada sebagainya. Aduh, madhab Pak Udin ya. Dan lain sebagainya. Hamba sih, aduh ini Pak, janganlah engkau
mengikuti orang-orang yang sudah terlalu mudah menghinakan, mencela, merendahkan, masya'hamazin masya'in bin namim. Apalagi kalau sudah ini apa? Inilah tema kita hari ini. Kenapa ayat ini dimuat? Ya, hamazin. Ya, hamaz artinya orang yang ahli, Pak. Ahli dia mencela apa-apa selalu salah di mata dirinya, Pak. Yang akhirnya maksudnya menghinakan, merendahkan. Masya'in. Ya, sebetulnya ini dari masya yamsi, artinya orang-orang yang berjalan. Masya'in berjalan ke sana kemari. Ke sana kemari bukan membawa alamat. Gitu, Pak. Ke sana kemari bukan membawa alamat, Pak, tapi iman bin nabi. Nah, ini, Pak. Ke sana kemari menyampaikan omongan. Sampai si omongan yang sama itu terus dipindah-pindahkan oleh orang lain yang antuknya antuk nanti cek orang akibatnya atau akhirnya menjadi sabibir religi bahasa Sunda namanya itu banyak, sampai akhirnya setiap orang mengomongkan omongan yang sama. Katanya si anu ya, emang benar gitu? Iya, saya juga katanya gitu. Nanti setelah itu ngomong lagi ke temannya, katanya si anu, emang ibu bapak tahu betul begitu? Ya itu juga katanya sih gitu. Ngomong lagi, katanya terus katanya apa? Ini penjahat sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata dia sendiri hanya katanya. Jadi kalau begitu siapa yang membuat beritanya ini? Ketika menyebar, maka penyebarnya disebutlah hamazin masya'in binah. Itu makanya para ulama menyimpulkan di bawah. Para ulama berkata, an-namimah, apa sih yang suka tadi dibahas? Kemarin dibahas ya. Sekarang namimah, apa sih namimah itu? Dia naqlu kalamin nas, pemindahan yang dilakukan, pemindahan omongan orang dari satu mulut ke mulut lain. Kalau sekarang mah dari satu nomor WA ke nomor WA lainnya, baik melalui grup atau publik gitu ya, disebar begitu saja, atau melalui japri, dikirim ke jaringan pribadi. Jadi sekarang mah bisa lebih edun, lebih masif daripada zaman dahulu. Karena zaman dahulu mah susah, nggak ada tulis menulis, Pak. Sehingga kalau mau namimah, dia harus pergi berjalan-jalan menemui orang-orang, baik kepada rombongan maupun kepada orang per. Kalau sekarang nggak bisa dari rumah, bikin siaran, 256 orang sekali klik. Apalagi kalau nomor orang di HP-nya ribu-ribu tuh enak, ternyata berita yang sama sudah naqlu kalamin nas, yang dipindahkannya omongan orang itu, ba'duhum ila ba'din, oleh sebagian kepada sebagian lainnya, ala jihadil ifsad bainahum, tujuannya hanya satu, merusak harmonisasi, merusak hubungan baik, memutuskan silaturahmi, sampai akhirnya muncul permusuhan, kebencian dan dendam di antara orang. Maka orang yang kesana kemari seperti ini namanya nama. Hati-hati, dia itu seperti ya membawa-bawa bahan bakar bensin, bahan bakar, mau pertalite, mau apa sekarang itu Pertamax 92, Pertamax lain-lain sebagainya, bawa sat, tembak dengan api, sat, tembak dengan api, yang akhirnya nanti kebakaran di mana-mana. Jahat luar biasa. Perilaku ini seperti namimah. Apa sih yang biasanya memicu? Itu tadi, Pak.
Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaidin min hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melewati suatu batas kebun ya. Penduduk Madinah atau Makkah atau Mekah. Nabi berjalan dengan para sahabat. Pasalnya lalu Nabi mendengar, sementara sahabat yang lain tidak. Sahabat-sahabat Nabi kan tidak. Tapi sahabat tahu bahwa Nabi mendengar. Dari mana para sahabat tahu bahwa Nabi mendengar? Nih ceritanya. Insana ini ada dua manusia yu'adzabani yang sedang diazab, disiksa fi kuburihi, di kuburannya. Nabi mendengar suaranya, ngeri sebetulnya. Kalau kita diberi dengar bagaimana menjerit-jeritnya orang yang sedang diazab kubur. Sampai dalam hadis dikatakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tak pekong, berhala, gunung, laut, pamannya Tuhannya juga. Kita panduanmu apa? Sebutan jajawokan, parukuya. Kita dari panduan, nanti itu mujarobat. Masa kita panduan mujarobat? Jawaban salah. Kalau begitu, Nabimu siapa? Nabi. Kamu kenal Muhammad juga? Muhammad. Kalau Muhammad sih tetangga saya, tukang sayur gitu kan. Paduri Pak, itu ada besi besar Pak, diangkat oleh malaikat. Begitu jawaban pertanyaan kubur salah, blok. Ditengkuk bawah antara dua batu dipukul, pasoroha soyatan aliyah, menjerit dia dengan cerita yang luar biasa. La yasma'uhu illa saqalain, yasma'uhu saqalain illa saqalain, ya tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa didengar oleh jin dan manusia. Kalau begitu Nabi dari mana tahu? Nah itu mengapa Nabi yuha ilayya, aku ini karena diberi wahyu. Itu saja bedanya. Kalian manusia, aku pun manusia. Bedanya kalian tidak diberi wahyu, sedangkan aku diberi wahyu. Maka ikutilah aku, karena akulah yang diberi. Termasuk tadi yang menjerit pun Rasulullah mendengarnya. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yu'adzabani, itu ada orang yang sedang disiksa di alam kubur mereka. Dari situ para sahabat menyimpulkan, oh Nabi mendengar yang sedang menjerit-jerit luar biasa. Cek bahasa Sunda mah ngajerit maratan langit, macam maratan jaga. Awahku nyerinya nutaya batasnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kalau dalam hadis dikatakan mereka bukan dianggap karena perkara-perkara yang sudah dianggap besar oleh manusia. Rasanya ini pekerjaan biasa-biasa saja, bahkan sudah dilakukannya setiap hari. Menikmati sarapannya cerita, makan siangnya cerita apa? Cerita keburukan orang yang sudah disebarkannya ke sana kemari agar muncul permusuhan dan kebencian itu Pak di antara manusia. Makanya Tsumma qala bala, lalu Nabi berkata, ingat, yang dua orang disiksa di alam kubur itu karena ahaduhuma, yang salah seorangnya adalah la yastatiru min baulihi, dia tidak api ketika kencing sampai kucrat keceret lah ya, percak percik, nempel ke kaki, nempel ke pakaian.
lalu dia tidak perhatian, kabawa sholat, kabawa apa, lu sholat lagi hari itu macam apa? Kau mau utara, ke antara sholat, itu nyapan sesuai jangan jorok ke antara sholat, kumadinya, habis itu mana kumadinya, tapi itu doa tidak, mau sholat lagi gitu, seperti kalau kita mau sholat batal, kita kasih umat langsung dalam melakukan toharoh demi sahnya sholat ini. Antara sholat matana, tapi antara batal. Nah, antara batal, apa nanti antara sholat? Oh ya, aduh ya Allah. Yang satu adalah orang yang tidak apik. Sekarang ini sudah diringankan, dimudahkan, Pak. Acara ibadahnya dimudahkan, diringankan. Begitu terpercik, tinggal dicuci. Mau ke kaki, mau ke pakaian, mau ke badan, tinggal dicuci. Dan masalah selesai gitu. Kadang-kadang kita kencing, Pak, apalagi kalau kencing sambil berdiri, bapak-bapak ya, ibu-ibu jangan, bapak-bapak kepercik ke kaki ke apa? Jawab cepat, Pak, cepat bersihkan. Jangan ada sikap anggap enteng, apalagi nanti terbawa sholat malah bahaya lagi, Pak. Ketika terbawa sholat akibat karena lalai dan jorok, jangan main-main. La yastaqiru min qawlihi. Salah seorang yang diazab kubur itu karena dia jorok, tidak apik melihara diri dari cipratan air. Lalu ada orang yang bertanya, gimana kalau diminum? Ada ayat diminum demi suatu penyakit. Waduh, kan katanya ada hadisnya. Hadis malai kencing antak, kencing ontak. Bukan kencing antak, anti, antuma, antum, anak, nahnu, bukan. Tapi yang ada hadisnya kencing. Silakan untuk menunjukkan bahwa coba di bab Bukhari, bab tidak najisnya air kencing binatang. Ada hadisnya, Pak. Jadi yang najis air kencing siapa, Pak? Anta. Anti, laki-laki anta, kalau perempuan anti, Pak. Kalau banyak antumaan tuh itu anak-anak zaman Nabi ada dikasih minum air kencing unta, dikasih minum susu unta, ternyata sembuh, Pak. Kalau sekarang macam demam sambil diare gitu, Pak. Boleh kita kencing domba, apa apa hamil, katanya kencing domba itu obatnya. Coba tanya ke dulu, Pak. Siapa tahu sembuh, siapa tahu kan nggak ada. Makanya misalnya hati-hati dengan waktu kita kencing, jaga dari cipratannya. Itu sebab ternyata itu akan mengakibatkan azab kubur. Saya itu berpikirnya begini, Pak. Begini. Di dunia ini kan beginilah keadaan, apa ya? Menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Kok begitu mudahnya berubah-ubah? Barusan menilapan gitu, Pak. Sampai dia kelihatan pucat. Setelah makan, aduh, meniwara gitu kan. Iya, ayo warna. Jadi dia turun, ngantuk. Kerja menilapan gitu. Dunia mah berganti-ganti. Kadang-kadang masih kenyang, makanan sudah datang lagi, Pak. Kan begitu. Seperti masalah. Kadang-kadang beres, kadang-kadang tidak beres, kadang-kadang belum beres, sudah datang lagi masalah lainnya. Maka ketika sikap mental kita tidak punya kesimpulan yang kuat bahwa inilah dunia, gitu, Pak. Jadi kita ini dunia, nah gitu kan. Ini sudah beres, datang lagi. Kadang-kadang belum beres, masalah pikirannya yang mengganggu datang lagi. Tapi ketika dibalikkan, iya, saya masih hidup dan saya pasti diuji. Ini dunia. Kalau mau istirahat di sini, Pak, di sini. Jangan menjadi orang yang di dunia sedemikian payahnya
dirinya, ada yang sampai stres, ada yang depresi, bahkan sampai gila memperjuangkan yang namanya dunia. Coba kalau di alam kubur terus beleduk kakak gerek nunutan, beleduk jadi dipukul pak, jadi sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Sampai kiamat tiba. Terjadilah wa idza ja'atis sokha alias idza zulzilatil ardu. Insyaallah Allah akan melindungi siapapun yang berakidah karena huru hara kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada orang kafir. Orang muslim sudah diamankan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam mahsyar dibentangkan, alam mahsyar dibentangkan, panas, disiksa, ditanya dengan banyak. Harta-harta di dunia yang menjadi dewanya, harta-harta di dunia yang menjadi Tuhannya, yaitu yang terlalu cinta dunia. Ya, yang sebelumnya itu sampai agama dikorbankan, ridho Allah dikorbankan, ridho orang tua dikorbankan, menyakiti kesana kemari, mentoli kesana kemari sampai orang terzalimi. Bahkan banyak orang yang suka berbuat dolim, yang belum lahir saja sudah kena dolim, sehingga begitu lahir hatinya sudah habis sama dia. Kan itu mati. Dalam masanya harta itu akan hadir dengan macam-macam bentuk, jadi ada di alam masa. Coba pak, di alam kubur di sini, di dunia capek, di alam kubur di alam mahsyar ribu. Waktu mau nyebrang jembatan dikunjung, apa bahasa Indonesianya dikunjung? Pokoknya mantul cebur ke neraka. Sampai kapan? Tidak tahu ya, tidak tahu. Kalau dia muslim berarti ya sampai bersih dosa-dosanya. Na'udzubillah ini, tokoh Bapak Ibu, menaikkan ke surga langsungnya, langsung ke surga. Tapi hindari yang seperti ini. Dari nomor 1 sampai nomor 7 ini hablum minan nas. Hablum minan nas. Jangan sampai kita bagus hablum minallah, tetapi kita buruk dalam hablum minan. Ya, nanti kita cuma punya modal sedikit untuk bisa menyeberang jembatan, nggak tahu sampai atau tidak nanti di ujung jembatan, gitu kan? Tapi jangan sampai setelah berhasil nyebrang pun ditarik lagi, karena sisa-sisa dari hablum minan nas nanti akan dikurangi lagi dengan hablum minallah, dikurangi lagi dengan hablum minan nas. Habis bangkrut, artinya mundur lagi lalu poksai. Itu namanya poksai ya kalau ya damping itu loncat ke neraka. Alhamdulillah tidak. Yang satu itu. Yang kedua adalah wakana akhor, satu lagi yang sedang di atas kubur adalah yang bin namimah. Kok nggak ada capeknya hidup ini kesana kemari, tetapi hanya untuk mengadu domba, menumbuhkan, menebarkan kebencian dan permusuhan. Apalagi kalau itu disebut di antara kaum muslimin, betapa besarnya dosanya. Yamshi bin namimah. Ini orang yang akan capek, ini orang yang akan sibuk terus, nggak ada istirahatnya. Sementara kita selalu mendoakan bila ada berita yang meninggal, oh iya, saya lupa HP-nya di mana. Ada ikhwan kita yang suka hadir di sini, adiknya Ibu Hadi yang suka standby di meja donatur pesantren tadi Bu Basira. Katanya hari apa ya? 2 hari yang lalu yang mengurusi angklung Jawa. Itu ya diantaranya. Maka doa kita adalah semoga husnul khatimah dan semoga sudah mustahil. Ya Pak ya, mustahil. Saya tulis
Soalnya ini suka dipakai doa lah gitu Pak. Suka dipakai doa. Mustari. Mustari ya. Mustarihun atau mustarihun tidur aja di alam barzah. Tidurnya di alam barzah pagi, petang atau sore dibangunkan. Kalau orangnya laki-laki bernama Kasep, nusoleh makasep lah di mana-mana gitu. Nusoleh makasep kosep. Malaikat korek patut siap, udah siap gitu kan. Hari kan muslim manusia soleh Pak. Kasep buka. Pada nama malaikat, tapi teh nuju sampai tibra, rangkos. Mohon ayah istirahat nikmat juga kira dari dunia mati ngalaman nih. Di dunia tidak mengalami istirahat yang senikmat itu Pak. Itu sebabnya orang muslim yang meyakini dengan perbekalan amal-amalnya Pak, begitu malakul maut duduk di dekat kepalanya gembira luar biasa. Kenapa? Janji Allah sudah dekat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Apapun yang kau dapatkan di dunia ini gak akan pernah lebih baik daripada akhirat yang soleh. Bangunnya ada apa malaikat? Saya kan sedang tidur nikmat. Tidak maukah engkau untuk memandangi indahnya surga? Mustahil, tak mustahil. Itulah yang disebut kalau kita berdoakan mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan mustahil. Istilah. Makanya mudah-mudahan ya ibu bapak kita, orang tua kita, saudara kita, siapapun yang sudah menderita kita semuanya mustahil. Tidur pulas dibangunkan pagi dan petang untuk memandangi indahnya surga. Hijab dibuka oleh malaikat. Wah, ayo lantai berapa? Karena surga ada 100 tingkat. Dibangunkan pagi dan petang sampai nanti hari kiamat gak akan selesai untuk terus menikmati indahnya surga. Sekarang mau yang sebelah mana? Coba-coba Firdaus, mana Firdaus? Tempatnya para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh luar biasa. Kalau kamu minta surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Mereka mana surga Firdaus? Itu perlu. Wah, silakan Bapak Ibu bayangkan. Itu di alam kubur alias di alam barzah. Beda dengan ini istirahatnya kapan? Udah di dunia capek, di alam kubur disiksa, di alam mahsyar ribu. Kenapa? Cepat sesudah jadi hirup tegera itu senangnya. Rugi Pak. Baru wayamshi bin naim. Tumada'a bijaridatin, lalu Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah. Fakasaroha disertai Nabi mematahkannya menjadi 2 potong. Wawato'a ala kulli umri minhuma, lalu setiap potongan pelepah kurma yang panjang tadi telah dibagi 2 itu ditancapkan satu lagi yang mana? Seperti satu. Minhuma kisratun, satu potongan, ada 2 orang. Fakir lahu, ditanyakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, mengapa kau melakukan demikian? Menyuruh mengambil buah pelepah kurma, lalu beliau mematahkannya menjadi 2 potong, lalu ditancapkan ke 2 kuburan, masing-masing 1 potong. Kenapa Rasulullah melakukan demikian? Wa'antu hadza, lima fa'alta hadza, qala Nabi menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma, orang muslim. Berarti yang di alam kubur ini orang muslim. Ya, kalau orang kafir mah jangan diceritakan nasibnya seburuk apa.
ini muslim-muslim yang ikut-ikutan ke bawah-bawah ke pengaruhan. Mudah-mudahan dengan pelepah kurma ini diringankan malam taibasa selama belum kering atau tidak apa kayak non baca tes poin itu pak hilangan kayak basah ya isi salah baca ya ini kacamata ayahnya biasanya kalau pencahayanya kurang terang pakai betul ya basah tai basah atau jai basah itu sebelum selama masih basah sebelum kering. An Hammamin qala dari Hammam berkata qala kunna ma'a Hudzaifah kami sedang bersama Hudzaifah. Fakira lalu ditanyakanlah kepada beliau inna rajulan yarfa'ul hadisa ila Utsman ada orang yang menyatakan bahwa kata-kata ini sumbernya dari Utsman itu namanya yarfa mengangkat omongan ini ila Utsman sampai ke Utsman ini kata Utsman bin Affan ini kata Utsman bin Affan gitulah kalau begitu. Faqala lahu Hudzaifah maka Hudzaifah berkata hati-hati sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul karena saya sudah mendengar Rasul bersabda la yadkhulul jannata kota itu sama dengan nama. Nah, jadi ada dua gelar bagi orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang sifatnya mengadu domba. Tadi apa? Nama ya. Nama, nah ini namanya nama. Satu lagi sama dengan kota. Sama ini maksudnya orang yang kesana kemari hanya untuk menciptakan permusuhan dan kebencian. Itu namanya yamshi bil namimah. Disebutlah nama atau kota. Aduh, dan nikmat atau apa? Nikmat katanya ini kata Utsman, ini kata Anu kan. Apa benar kamu mendengar langsung tahu ini katanya? Coba bayangkan kalau setiap orang hanya sebatas kata, sementara orang yang diomongkannya sudah hancur berkeping-keping, ya. Itu haram seperti itu. Kemudian An Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud qala yang berkata Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda ala unabbiukum mal amduhu maukah kalian aku kabarkan kepada kalian apakah al-amduhu ada lagi istilah kesininya nyambung lagi ada al-amduhu ya al-amduhu naklu kalamin nas waqtukum waqtu ala sabil ala jihadil imsa gitu Pak. Adru, apakah kalian tahu apa itu al-adru? Hiyan namimah. Al-hadru adalah namimah. Al-qalatu bainan nas, omong itu, omong ini di antara orang-orang. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Muhammad sallallahu bersabda innar rajula yasduqu sesungguhnya orang itu benar jujur omongannya itu ya alias tidak ada dusta di antara kita hatta yuktaba siddiqon kalau jujurnya stabil maka oleh Allah dia disebut as-siddiq. Jadi yang asik itu bukan hanya Abu Bakar, tapi setiap orang yang jujur maka dia adalah as-siddiq. Dan nanti punya tempat khusus, itu kan? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada makanya jujur itu mahal dan berat karena pasti harus ada perjuangan dan pengorbanan. Terus wajah ribu mulai bohong lagi sehingga minumannya bohong, makanan bohong terus saja Pak. Hatta yukta bakada dan bentuknya seperti
inilah nasib bagaimana apabila suaminya jahat. Kenapa orang jahat? Hasad, Pak. Hasad. Harusnya dia yang dipuja, harusnya dia yang dipuji, harusnya dia yang didengar. Begitu tadi, jadi dia mengukur diri terlalu tinggi. Ternyata orang tidak seperti itu sikapnya. Ini sebabnya mereka beralih sekarang, lebih menganggap, mendengar, memperhatikan Muhammad. Lahirlah hasad. Apa akibatnya kalau sudah hasad? Tabat yada abi lahabil. Karena sudah benci, gak akan ada lagi nasihat yang bisa bermanfaat. Karena sudah ujub dan takabur, tidak ada gunanya lagi ajakan-ajakan seruan kebaikan. Tidak akan bermanfaat kritikan-kritikan. Sampai senasib ini, sebelum ini, ma'ana anhu ma'aluhu wa punya harta tidak berguna, punya keturunan pun tidak berguna. Apa guna harta dan guna keturunan yang paling tinggi? Gunanya apa? Yaitu menjaga dirinya dari azab. Berarti harta bapak ibu, anak bapak ibu berguna. Kalau kita tetap ke neraka padahal kita punya harta dan anak, berarti harta dan anak bapak ibu tidak ada gunanya. Saya ini Pak, perempuan yang kesana kemari menyebar fitnah, menyebar kebencian, ya. Karena perempuan maka jadi kamar buto, hamma, gitu, pemikul kayu bakar. Kenapa harus kayu bakar? Itu kalau kita bawa solar, bawa pertalite, bawa minyak tanah, bawa bensin sebagainya, lalu di tengah orang yang berkumpul lemparkan api, menyala api kebencian, kebakaran orang-orang. Kebakaran apanya? Bisa sampai kebakaran akidahnya. Paling tidak akan kebakaran pahala-pahala yang sudah susah payah diperjuangkannya. Makanya saya masukkan ke dalam amal perusak iman dan hambalatal hatab, pemikul kayu bakar. Maksudnya pemikul naklul kalamina sebangtuhum ila ba'din fiha, nanti di akhirat dia ya bisa jadi bapak ibu juga nanti ketemu dengan Ummu Jamil, panggilannya Ummu Jamil. Kenapa? Fiha hablum min masad, dikarenakan di lehernya ada tali sabut dari neraka. Di alam kubur, di ada kubur, di alam masyad dikalungi dengan kalung dari neraka. Kenapa? Karena dia adalah hammalatal atau disebut nama atau disebut khotbah, yaitu menyebarkan berita agar saling benci satu sama lainnya, alias adu domba, diadu dombanya ya. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga Allah menjaga kita, lisan kita, tingkah pola kita, sampai jangan sampai melakukan namimah, karena itu akan membakar juga amal-amal dan pahala yang sudah susah payah kita perjuangkan. Demikian Bapak Ibu, semoga terus sehat walafiat, mau pulang, mau ada rencana lain, semoga baik dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.